Halo semuanya, balik lagi di segmen Gaspol, gali aspek otomotif lengkap. Kalau ngomongin Yamaha, pabrikan ini memang jagonya bikin motor legendaris. Dari dulu sampai sekarang, banyak banget motor Yamaha yang jadi favorit dan bahkan punya fanbase sendiri. Sebut saja RE King, motor 2 tak yang sampai sekarang masih dijuluki sebagai motor jambret. Karena suaranya yang khas dan larinya yang kencang banget. Lalu ada Vega R, motor bebek simple yang tangguh dan irit dan gak ketinggalan. Jupiter Z, yang sering disebut Jupiter Bug atau bahasa Sundanya seperti burung hantu. Julukan ini muncul karena headlampnya yang ikonik mirip dengan mata burung hantu. Motor ini dulunya jadi primadona anak muda yang doyan ngebut. Di kelas naked, Yamaha juga punya Fiction yang pertama kali lahir di Indonesia pada tahun 2007. Motor ini langsung sukses besar karena jadi motor sport injeksi pertama di kelasnya yang bikin pesaingnya ketar-ketir. Nah, setelah sukses sama semua motor tadi, Yamaha kemudian ngeluarin satu motor yang dianggap sebagai masterpiece di kelas Matic Sport. Buat para nabers, motor ini bukan hanya sekedar Matic biasa, tapi udah kayak motor dari segala motor. Ya, orma minimal maksimal Aerox bos, senggol dong. Kenapa sih Yamaha Aerox bisa dipuja-puja banget? Mari kita bahas tuntas di Gaspol. Yamaha tuh pabrikan yang ngerti banget keinginan konsumennya. Waktu itu banyak yang pengen motor Matic 150 cc, tapi dengan tampilan sporty dan mesin yang bertenaga. Nah, lahirlah Aerox 155. Tapi fun fact, sebelum Aerox 155 muncul, Yamaha sebenarnya sudah pernah jual Aerox 125 di Indonesia. Sayangnya, karena mesinnya cuma 125 dengan bodi yang cukup bongsor, motor ini kurang diminati. Bahkan sempat jadi motor buat tes SIM di Polda. Nah, selain itu, motor ini juga disuntik mati pada tahun yang sama di peluncurannya di Indonesia. Tapi Yamaha nggak menyerah. Mereka upgrade mesinnya ke 155cc VVA dan boom, Aerox langsung jadi idaman. Desain Aerox ini bisa dibilang masterpiece-nya Yamaha. Dari bentuknya yang sporty, bodinya yang aerodinamis, sampai warnanya yang berani banget. Bahkan kalau tanya ke pengguna motor lain, entah itu NMAX, PCX, ataupun Vespa, banyak yang mengakui bahwa desain Aerox itu cakep. Motor ini cocok buat siapa saja, baik cowok ataupun cewek yang pengen tampil beda. Performa dan power to weight ratio. Bukan cuma desainnya yang juara, mesinnya juga gahar. Yamaha masukin mesin 155cc SOHC 4 klep VVA yang bikin motor ini punya tarikan tenaga di semua putaran mesin. Tapi yang bikin Aerox makin spesial adalah power to weight ratio-nya. Motor ini mempunyai PWR yang tertinggi di kelasnya. Buat yang belum tahu, PWR itu adalah perbandingan tenaga mesin dengan bobot motor. Hasilnya, Aerox jadi motor kebut-kebutan favorit di tengah malam. Fitur-fitur melimpah. Dengan harga segini, Aerox punya fitur yang cukup melimpah. Speedometernya udah full digital, udah keyless, ABS, bagasi yang super gede, dan juga punya colokan USB buat kalian update TikTok. Aerox bos, senggol dong. Yamaha juga kasih kombinasi warna yang menarik, misalnya abu-abu dicampur kuning, yang kelihatannya kontras tapi malah cakep banget. Kekurangan Aerox emang ada. Nah, ini dia. Banyak yang bilang Aerox itu hampir nggak punya kekurangan. Tapi pertama, konsumsi bensin. Di brosur sih tertulis 58,2 km per liter. Tapi kenyataannya belum tentu. Kalau dipakai boncengan sama teman kalian yang beratnya di atas rata-rata, ya siap-siap aja jadi boros. Kedua, rem belakang masih terompol. Banyak yang nyinyir soal ini, tapi sebenarnya kalau udah ada ABS, rem belakang itu nggak terlalu krusial juga sih. Sombong amat. Masalah klasik Aerox. Selain itu, ada beberapa masalah khas Aerox yang sering dikeluhkan oleh pemiliknya. Yang pertama, sunbroom speedometer. Speedometer digital Aerox sering kena sunbroom kalau sering dijemur di bawah matahari. Ini karena ada lapisan Polaris di layar yang bisa bikin rusak kalau kena panas terus-menerus. Solusinya, jangan parkir di tempat terbuka terlalu lama. Kode error 12. Belum sah jadi ngabers kalau belum modif lampu. Nah, ini dia penyakit yang sering muncul di Aerox, terutama buat yang doyan modif lampu. Belum sah jadi ngabers kalau lampu belum ganti pakai biled atau proyektor. Tapi gara-gara modifan ini juga, kode 12 sering muncul. Kenapa?
karena lampu aftermarket sering bikin tegangan arus listrik jadi berlebihan atau malah kurang stabil. Akibatnya soket spool bisa terbakar. Dan masalahnya makin parah karena posisi soket Aerox ada di bawah. Jadi selain karena modif lampu, soket ini juga gampang korslet kalau sering terkena air. Misalnya, motor sering dimandikan tanpa hati-hati atau dipakai terabas banjir alias nerjang genangan. Balik ayolah, tunjukkan kekuatanmu nak, ayo tunjukkan kekuatanmu. Makanya kalau udah pasang lampu aftermarket, wajib diperhatikan sistem kelistrikannya, biar nggak kena kode 12 ini. Yang ketiga, kode error 14, sensor bermasalah. Kode ini muncul kalau ada kesalahan tegangan output di sensor throttle body. Penyebabnya bisa karena lubang throttle body yang kotor atau ada selang yang lepas. Jadi kalau punya Aerox, jangan malah servis. Semakin canggih motornya, semakin butuh perhatian. Jadi dengan desain yang sporty, mesin yang bertenaga, dan fitur yang melimpah, wajar saja kalau Aerox dipuja-puja. Motor ini memang cocok buat kalian yang masih punya jiwa muda dan suka tampil beda. Tapi balik lagi, semua motor pasti ada kelebihan dan kekurangannya. Nah, menurut kalian, Aerox ini layak untuk dipinang atau enggak? Komen di bawah ya. Jangan lupa like jika menyukai video ini, komentar di bawah kalau ada masukan dan saran, dan subscribe biar nggak ketinggalan video selanjutnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam gaspol. Aerox Alpha, maksimalin alpha lo.